Sikap berlutut. Perhatikan sasaran. Profesionalitas dan integritas seorang polisi berakar dari upaya menciptakan sumber daya manusia unggul di Kepolisian Republik Indonesia. Pendidikan dan pelatihan pun diyakini menjadi kunci tercapainya SDM berkualitas. Setiap tahunnya, rekrutmen anggota Polri diselenggarakan untuk mencari bibit-bibit terbaik yang nantinya akan menempa pendidikan Polri di berbagai tingkatan. Namun tahun ini, Polri melakukan gebrakan baru dengan memberikan peluang bagi kelompok disabilitas yang memiliki mimpi menjadi seorang polisi. Bisa kami jelaskan bahwa Polri membuka rekrutmen bagi kelompok disabilitas mulai tahun 2021, yaitu memberikan ruang bagi kelompok disabilitas untuk menjadi ASN Polri. Ini menjadi kebijakan dari Bapak Kapolri, merupakan program prioritas Kapolri sejak beliau dilantik sebagai Kapolri, di mana dalam program prioritas Kapolri menuju SDM yang unggul, salah satunya adalah memberikan ruang bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus untuk menjadi PNS Polri. Demikian juga dalam rekrutmen anggota Polri tahun 2024 ini telah disampaikan oleh Bapak Kapolri pada saat rilis akhir tahun, yaitu tanggal 27 Desember 2023, di mana Polri membuat kebijakan inklusif dalam rekrutmen calon anggota Polri, khusus bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus yang mempunyai kemampuan tertentu untuk direkrut menjadi anggota Polri. Khusus bagi mereka yang lulusan dari SMA akan direkrut menjadi Bintara Polri, dan mereka yang lulusan perguruan tinggi akan direkrut menjadi perwira SIPSS. Bukanlah perkara mudah untuk menempuh pendidikan Polri. Berbagai persyaratan, pemeriksaan, dan tahapan seleksi harus dilalui para calon siswa. Tentunya, hal ini menjadi tantangan tersendiri, terlebih bagi mereka yang memiliki keterbatasan. Dibutuhkan penyesuaian kebijakan yang komprehensif dalam menjalankan proses seleksi. Dalam rekrutmen calon anggota Polri, khususnya bagi kelompok disabilitas ini, secara umum kita tidak membedakan baik itu dari kelompok disabilitas maupun dari peserta pada umumnya. Kecuali di bidang pemeriksaan kesehatan dan jasmani, ada hal khusus yang para peserta seleksi dari kelompok disabilitas ini, apabila yang bersangkutan mampu mengikuti, mereka akan mengikuti sama-sama dengan peserta lain. Namun demikian, apabila yang bersangkutan tidak mampu mengikuti, dia akan diberikan dispensasi atau hasilnya bersifat pemetaan. Ini bentuk dari kebijakan dari rekrutmen bagi kelompok disabilitas, sehingga mereka bisa mengikuti seluruh tahapan seleksi yang ada di kepolisian. Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang melakukan penerimaan anggota polisi dari kelompok disabilitas. Meskipun peluang rekrutmen untuk disabilitas baru kali pertama diberikan, tetapi sudah banyak dari kelompok disabilitas yang ingin mencoba meraih cita-cita berseragam polisi. Untuk Bintara Polri tahun 2024 ini
sebanyak 37 orang peserta yang mendaftar sebagai calon Bintara Polri yang tersebar dari seluruh Polda jajaran. Dari 37 orang ini terdiri dari 33 orang pria dan 4 orang wanita. Kemudian dari 37 orang ini yang mengikuti sampai tahap akhir, ini sampai saat ini adalah sebanyak 17 orang, meliputi 14 orang pria dan 3 wanita. Untuk rekrutmen calon anggota Polri khusus untuk SIPSS ini pada saat awal tahun 2024, tepatnya Januari, ada sebanyak 10 orang yang mendaftar mengikuti seleksi penerimaan SIPSS Polri. Dari 10 orang ini ada 4 orang yang memenuhi syarat untuk secara administrasi, terus kemudian mengikuti tes sampai tahap akhir sebanyak 4 orang. Sampai seleksi tingkat akhir hanya 2 orang peserta disabilitas yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus terpilih untuk mengikuti pendidikan SIPSS, yaitu atas nama Dr. Hemriyadi, jurusan S1 Kedokteran Umum. Yang bersangkutan ini mengalami disabilitas, khususnya cacat mata atau buta mata sebelah kiri. Kemudian yang kedua adalah Damara Prisma Suganda, SPD, ini jurusan dari S1 Pendidikan dan Konseling. Yang bersangkutan mengalami disabilitas tunadaksa, khususnya tangan sebelah kanan. Dan kedua peserta ini saat ini sudah mengikuti pendidikan SIPSS di Akpol dan alhamdulillah sampai saat ini bisa mengikuti seluruh pendidikan tanpa ada kesulitan dan permasalahan yang berarti. Akademi Kepolisian menjadi tempat lahirnya perwira Polri. Disinilah para siswa dan siswi melewati masa pendidikan kepolisian sebelum dapat menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan pengabdi masyarakat. Akademi Kepolisian menaungi 2 jenjang pendidikan yang berbeda, yaitu Taruna Akpol dan Sekolah Inspektur Sumber Sarjana atau yang biasa disebut SIPSS. Akpol itu adalah lembaga atau instansi Kepolisian Republik Indonesia yang tugasnya membentuk perwira Polri tertinggi. Nah, Akademi Kepolisian itu menyelenggarakan pendidikan membentuk masyarakat umum menjadi Taruna Akpol nanti menjadi perwira pertama Polri dengan pangkat Ibda. Masa pendidikannya 4 tahun, 8 semester. Yang diarahkan lulusannya itu menjadi first line supervisor yang menjadi manajemen level pertama untuk menjalankan tugas atau operasional kepolisian. Nah, mereka ini nanti diarahkan menjadi pemimpin-pemimpin Polri pada tahun-tahun yang akan datang. Nah, kami juga menyelenggarakan pendidikan namanya SIPSS. Itu singkatan dari Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Mereka ini direkrut dari sarjana-sarjana keilmuan baik S1 maupun S2, di mana melalui proses rekrutmen oleh SDM Polri diserahkan kepada Akpol untuk dididik dan dilatih serta diajarkan tentang ilmu-ilmu kepolisian dengan metode pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Nah, mereka ini akan jadi IPDA juga, namun tujuannya itu adalah mereka first line supervisor untuk fungsi pendukung kepolisian. Berbeda dengan pendidikan Taruna Akpol, masa pendidikan SIPSS hanya memakan waktu 4,5 bulan dan dilaksanakan dalam 3 tahapan. Tahap pertama adalah untuk pendidikan dasar Bayangkara yang dilaksanakan 1,5 bulan. Sedangkan tahapan kedua dilaksanakan 2,5 bulan, yaitu untuk pendidikan fungsi teknis. Tahap ketiga adalah tahap pembulatan dan dilaksanakan selama 0,5 bulan.
Ketiga tahapan ini berisi pendidikan dan pelatihan kepolisian yang dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi Polri saat ini dan beberapa tahun ke depan. Tahun ini adalah kali pertama Polri menerima 2 siswa dari kelompok disabilitas untuk menempuh pendidikan SIPSS. Adanya keterbatasan fisik yang dimiliki membuat penerapan pelatihan kesehatan jasmani perlu dilakukan penyesuaian. Kebijakan inklusif pun dihadirkan agar mereka tetap dapat mencapai penilaian yang dibutuhkan. Semua kebijakan dilakukan dengan research, tidak tiba-tiba saja datang. Sekali lagi, ketika kita mengerti tujuan kita tahu bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Nah, kita tinggal adaptif saja, tapi tidak mengurangi kualitas loh. Bahkan mereka mengikuti seperti lari mereka lari ikut teman-temannya ya, karena di sini ada peraturan untuk siswa itu 5 langkah lari mereka nggak ada masalah begitu. Nah, tapi untuk spesifik TKJ tadi ya tentunya tidak bisa dong yang mohon maaf yang punya disabilitas tangan tadi dia push up, kami ganti dengan yang lain. Jadi untuk kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas untuk peserta didik siswa SIPSS tahun anggaran 2024 ini mengacu kepada keputusan Kapolri nomor 12 1 Romawi 2024 tanggal 1 Januari 2024 tentang penerimaan rekrutmen proaktif bagi penyandang disabilitas sebagai siswa SIPSS di mana derajatnya adalah derajat 1 dan 2. Derajat 1 ini adalah penyandang disabilitas mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan situasi kondisi dengan kesulitan. Sedangkan derajat kedua adalah mampu melaksanakan kegiatan atau melaksanakan situasi kegiatan dengan bantuan orang lain. Nah, kebetulan kedua orang siswa yang dididik di SIPS pada saat ini adalah penyandang disabilitas untuk derajat 1, sehingga kebijakan dilaksanakan adalah melakukan penyesuaian. Nah, kami sudah melaksanakan kegiatan diskusi dengan pakar, salah satunya adalah Profesor Dr. Asep dari UNJ, bahwa untuk pendidikan kurikulum inklusif ada 4 yang diakomodir, yaitu yang pertama adalah duplikasi, yang kedua adalah modifikasi, ketiga substitusi dan omisi. Duplikasi ini menggantikan dengan kegiatan yang sejenis, sedangkan modifikasi dilakukan penyesuaian, sementara substitusi menggantikan dan omisi dihapuskan. Nah, untuk diakpol, kebijakan dilaksanakan adalah dilakukan modifikasi. Artinya bagi mereka penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama tapi melalui jenis peralatan yang berbeda. Misalnya kegiatan yang harusnya pada saat tes kesempatan jasmani push up maupun sit up yang menggunakan tangan, karena ada salah satunya adalah penyandang disabilitas terkait dengan tangan, dimodifikasi dengan menggunakan peralatan fitness. Kemudian kegiatan yang lain misalnya untuk menembak yang harusnya menggunakan tangan kanan menggunakan tangan kiri, serta kegiatan pengasuhan misalnya untuk terkait dengan penghormatan yang harusnya menggunakan tangan hanya dengan menganggukkan kepala. Jadi mengacu pada kebijakan tersebut kemudian Pak Gubernur mengeluarkan juga keputusan Gubernur terkait dengan akomodasi bagi penyandang disabilitas. Bagi mereka yang melaksanakan pendidikan di Akpol penyandang disabilitas diberikan kesempatan dimodifikasi dan untuk nilai jasmani diberikan passing grade. Artinya pendidikan di SIPS ini memang mereka sebenarnya adalah untuk bagaimana membentuk mereka, tujuannya untuk menjadikan mereka sebagai first line supervisor dengan bidang keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan atau keahlian masing-masing. Sehingga untuk bisa melalui itu memang ada penilaian. Nah, penilaian itu bagi mereka disetarakan dengan memberikan nilai passing grade dengan adanya keputusan Gubernur tadi. Dalam menempa pendidikan kepolisian, diperlukan juga adanya pembinaan dan pengasuhan terhadap siswa. Hal ini menjadi tugas pengasuh dalam membantu para siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan dan menjalani program pendidikan serta pembentukan karakter individu untuk menjadi anggota Polri yang diharapkan. Pengasuhan itu kalau bisa saya sampaikan adalah ada 3 komponen penting yang harus dipahami bersama. Yang pertama ada yang namanya pengasuh, ada yang diasuh atau anak asuh. Yang ketiga adalah ada pola asuh, bagaimana cara mengasuh. Kami breakdown dari tentunya kurikulum di Akademi Kepolisian. Dari kurikulum kita breakdown lagi ke kalender pengasuhan. Dari kalender pengasuhan itu kami menyusun pola pengasuhan. Di dalam pola pengasuhan ada cara-cara mengasuh para siswa
di Akademi Kepolisian. Nah, cara-cara pengasuh ini tentunya dengan metode-metode tertentu, dengan pembiasaan tertentu, sehingga ini bisa berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Deskripsi dari pengasuhan itu yang bisa saya sampaikan di sini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengasuh untuk membimbing, mengasuh, membina, mendampingi, bahkan konseling, serta melakukan pengawasan 1 kali 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, ini menjadi hal yang luar biasa, sehingga harapannya bisa dilakukan dengan konsisten, berkelanjutan. Jadi tujuan dari pengasuhan adalah membentuk karakter dari peserta didik per individu sebelum menjadi anggota Polri. Kita ketahui bersama bahwa setiap individu, apalagi siswa SIPSS, ini rata-rata sarjana, baik S1 maupun S2. Nah, di sini pada saat dia masuk ke Akademi Kepolisian, dia sudah pasti membawa karakter bawaan. Latar belakang keluarga, pendidikan itu sangat berpengaruh bagi dia. Karakter memang harus dipaksakan. Kenapa harus dipaksakan? Karena mereka memang sudah punya karakter dari sana. Karakter ini yang kita pedomani. Di sini kami akan membentuk karakter kebayangkaraan yang terdiri dari 12 karakter. Biasanya disingkat adalah Brata, Dedikasi, Sejati. Brata Dedikasi Sejati mengandung makna beriman, cinta tanah air, demokratis, disiplin, kerja keras dan cerdas, profesional, sederhana, empati, jujur, adil, teladan, serta integritas. 12 karakter kebayangkaraan ini ditanamkan dan dibiasakan di setiap rutinitas secara terus-menerus agar melekat erat pada semua siswa. Dalam keseharian, supaya karakter tertanam itu adanya pembiasaan. Terus kegiatan rutin yang rutinitas terjadwal secara terus-menerus per hari, sehingga ini akan melekat di dia. Contohnya bangun pagi jam 4:30, sholat, olahraga pagi, makan pagi, apel pagi, kuliah, dan seterusnya, sampai nanti apel malam dan seterusnya. Itu kita biasakan. Terus tambah lagi dengan kegiatan-kegiatan seperti bermain peran. Dia akan kita latih memimpin dimulai dari menjadi komandan peleton harian, ketua kelas harian. Ditambah lagi dengan nanti dia akan memimpin pada saat piket. Dia akan memimpin di depan, akan menyampaikan kepada teman-temannya. Ini kita berlakukan juga semuanya sama. Baik siswa saya ada 100 orang, 2 diantaranya adalah difabel. Saya tidak pernah membedakan itu. Semua sama, hanya ada keterbatasan yang tidak bisa dilakukan oleh 2 siswa saya. Pengasuh memegang peranan penting dalam mencetak seorang perwira Polri. Merekalah yang menjadi sosok pengganti orang tua untuk membimbing dan menjadi tempat berkeluh kesah para siswa. Selaku pengasuh tentunya harapan besar lah saya gitu. Saya akan bangga kalau anak-anak saya, anak didik saya bisa menjadi pemimpin Polri masa depan. Semua kesempatan sama, ilmu sama kita berikan. Tapi kembali bagaimana Anda menjalankannya, bagaimana nasib dan takdir akan membawa anak-anak saya nanti ini. Semua punya hak untuk menjadi seorang pemimpin. Semua punya kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Mari rebut kesempatan itu. Tidak semua orang bisa menciptakan kesempatan. Tetap semangat. Damara Prisma Suganda dan Hemriyadi adalah 2 siswa penyandang disabilitas pertama yang menempuh pendidikan kepolisian di SIPSS. Damara memiliki disabilitas fisik pada tangan kanannya. Damara yang berlatar pendidikan konseling pernah menjadi pekerja harian lepas sebagai operator 110 di Polres Sukoharjo, Jawa Tengah.
Sedangkan Hemriyadi mempunyai gangguan penglihatan pada mata kirinya. Hemriyadi adalah seorang dokter pekerja harian lepas di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju, Sulawesi Barat. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, keduanya menyimpan impian menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Alasan saya ingin menjadi seorang polisi karena yang pertama adalah ya memang itu sudah menjadi cita-cita dari sejak kecil. Kemudian yang kedua adalah saya sebagai dokter pekerja harian lepasnya Polda Sulawesi Barat. Jadi ada informasi yang saya dengar dari teman-teman yang ada di Rumah Sakit Bayangkara bahwa ada pembukaan untuk penerimaan SIPSS jalur repro untuk khusus difabel, maka saya ambil kesempatan tersebut untuk mendaftar menjadi seorang polisi. Polisi memang itu menjadi salah satu cita-cita saya sejak kecil. Bahkan dulu di depan kelas itu dikumpulkan jadi satu. Di depan kelas ditanya satu-satu cita-citanya pengen jadi apa. Waktu itu ditanya saya, kamu cita-citanya jadi apa? Siap, jadi polisi. Siap, terus semua satu kelas itu tertawa. Karena memang mungkin stigmanya polisi itu harus memang benar-benar sehat secara fisik dan juga mental. Bahkan untuk menjadi polisi itu kalau ada goresan atau bekas jahitan pun itu dinyatakan gugur. Sedangkan kalau saya yang sebagai disabilitas kan memang secara fisik itu terlihat. Itu kayaknya nggak mungkin. Bagi Damara dan Hemriyadi, dibukanya rekrutmen anggota Polri untuk kelompok disabilitas bagaikan menghidupkan kembali mimpi yang telah terkubur lama. Dengan semangat tinggi, mereka mengikuti tahapan seleksi yang sudah dirancang dan disesuaikan dengan kemampuan mereka. Waktu mendaftar sejak seleksi dari tingkat Panda, ya itu kita melalui beberapa seleksi mulai dari pemeriksaan kesehatan, pengumpulan berkas hingga tes kesehatan jasmani. Ya. Itu kita lalui, kemudian hingga tes di pusat, akhirnya dinyatakan lolos hingga masuk pendidikan di Akademi Kepolisian sampai saat ini. Ya, perasaan cukup menegangkan, kemudian ya cukup membanggakan bagi saya karena ini kan hal yang pertama dalam hidup saya dan saya bisa lalui itu semua dan dinyatakan layak untuk mengikuti pendidikan Akademi Kepolisian di Akpol ini. Mengetahui lolos, itu perasaan saya senang, bangga, campur aduk jadi satu. Bahkan sampai BPSDM itu kan di Panpus. Di Panpus itu kayak masih nggak percaya. Ini masuk nggak? Untuk reaksi keluarga sempat kaget juga. Karena memang dulu itu kan saya direkomendasikan dari Polres. Itu saya tidak tahu kalau mau didaftarkan menjadi polisi. Setahu saya itu menjadi PNS Polri. Dan saya juga meminta doa restu orang tua juga untuk menjadi PNS Polri, bukan untuk menjadi polisi. Jadi waktu saya kasih kabar bahwa kalau seleksi Polri, mereka juga kaget, tapi senang. Persiapkan dulu. Nanti kita akan evaluasi mana yang sekiranya layak. Kini, Damara dan Hemriyadi tengah menjalani hari-harinya sebagai brigadir siswa SIPSS. Mulai dari terangnya pagi hingga gelapnya malam, Damara dan Hemriyadi saling bahu-membahu bersama rekan satu batalionnya melewati suka duka menempuh pendidikan kepolisian. Para pengasuh di sini cukup baik. Dari pengasuh juga saya nilai beliaunya sangat terbuka untuk memberikan ilmunya kepada kami, terutama bagi saya dan teman saya Damara. Bagaimana caranya dalam mengikuti semua
pendidikan yang ada di Akademi Kepolisian. Adapun hal-hal yang ditekankan adalah mengenai soal keringanan, ya sempat diwacanakan kemudian diberikan keringanan, tapi menurut kami sepanjang itu saya mampu itu jalani, maka saya wajib menjalaninya itu semua. Bapak Ibu pengasuh sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Mereka juga mensupport dan juga terus mendukung. Bahkan mereka juga terus memberi semangat untuk tidak kalah dengan teman-teman normal yang lainnya. Satria Sadacara, itulah nama batalion siswa SIPSS tahun 2024 gelombang pertama. Nama yang berasal dari bahasa Sanskerta ini menyimpan makna dan harapan besar agar saat lulus kelak, Damara dan Hemriyadi bersama 98 brigadir siswa lainnya bisa menjadi perwira tangguh dan mampu mengedepankan sikap dan perilaku yang baik dalam menjalankan fungsi Polri. Setelah lulus, mereka akan ditempatkan di kesatuan masing-masing atau di Polda masing-masing. Tentunya mereka disesuaikan dengan kompetensi, keilmuan, dan juga ruang lingkup jabatan yang ada di Polda. Demikian juga bagi penyandang disabilitas ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik itu dalam pengembangan pendidikan maupun juga dalam karirnya. Mereka bisa menduduki jabatan sampai ke top manager sesuai dengan kompetensi yang ada, sesuai dengan pengembangan karir yang dimilikinya. Sehingga ini bagian dari keterbukaan dan juga bagian dari persamaan dari hak dan kewajiban seluruh anggota Polri, baik itu dari anggota yang pada umumnya maupun dari kelompok disabilitas ini. Harapan saya untuk teman-teman disabilitas yang lain tetap semangat, jangan mudah menyerah. Keterbatasan bukan halangan untuk meraih mimpi dan cita-cita. Ya, harapan saya teman-teman yang di sana yang punya keterbatasan fisik untuk supaya tidak berkecil hati lah untuk bisa mendaftar dalam seleksi penerimaan polisi. Karena keterbatasan itu bukan halangan bagi kita untuk mencapai sebuah cita-cita. Selamat